Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa di dalam Good News Program selalu ada hari yang baru, pengharapan yang baru dan sukacita yang baru karena Tuhan Yesus sudah memenangkan kehidupan kita. Betul Deb? Amin. Ya, oke. Pemirsa, Good News Program dapat disaksikan melalui website kami yang berada di www.anugerah.net. Ya, di www.anugerah.net. Hari ini kita mempunyai suatu episode yang sangat menarik yang sudah kami persiapkan dengan sangat baik, yakni apa, Deb? 1 Hour with Jesse Lantang. Ya, seorang narasumber yang sangat vibrant, seorang hamba Tuhan, bahkan seorang entrepreneur dan juga seorang sahabat daripada banyak sekali orang, dan kita akan bisa belajar daripada seseorang yang luar biasa ini. Ya, oleh karena itu pemirsa, mari kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Pria keturunan Manado, India ini merupakan seorang entertain yang dikenal lewat film layar lebarnya yang berjudul Iksan Mama I Love You. Bersyukur sama Tuhan punya 2 anak ini. Karena mereka bring joy to our family. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kita ada 3 kategori, murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Kita telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisal. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrizal Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku saya yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, firman-Nya mengatakan yang lama itu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Di tengah-tengah kita, sekarang sudah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang teman. Dan saya percaya ini merupakan seorang sahabat bagi banyak sekali orang yang sudah diubahkan hidupnya. We present you Jesse Lantang. Halo Jesse, Hi. shalom. Hi, Deb. Hi, Finally. Deb. Finally. Ya, setelah kejebak macet 1,5 jam ya. Yes. Amazing. Amazing Jakarta ya. Amazing Jakarta. Oke, puji Tuhan. Selalu ada sukacita? Yes. Amin. Oke. Bisa cerita nggak perkenalan singkat kepada pemirsa sekalian, who is Jesse? Iya, saya dilahirkan dari keluarga yang sangat religious. Papa dari Manado, mama dari India. Wow.
So I became like this. Iya. Dan mama papa adalah seorang yang taat sekali. Mereka sangat teladan buat saya. Ya. Dan mereka adalah seorang pasangan suami istri yang setiap pagi cari Tuhan di mata saya. Ya. So saya melihat semenjak saya kecil pemandangan-pemandangan seperti itu. So saya juga melihat papa mama saya melewati ups and downs, dan itu yang juga membuat saya juga akhirnya seperti ini. Dan saya melihat mereka adalah pasangan yang pekerja keras, dan mereka melayani Tuhan mereka. Ya. Dan di samping mereka melayani, mereka bekerja. Dan itu yang menjadi membekas sekali di hati saya. Dan most of all mereka adalah good parents, awesome parents, Amazing amazing people, parents, ya? Amazing yes. parents, amazing people, and Ya. ya luar biasa sekali. Saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara, Wow, paling bontot berarti. Ya? bontot. Yang kakak-kakaknya berapa laki berapa perempuan? 2 perempuan dan 2 laki. Good, good, Ya. good. Dan kemudian sebelum masuk ke masa kanak-kanak, tell me about what you do now. Sekarang Ya, sekarang saya berkecimpung di dunia musik. oke. Semenjak tahun 2007 saya percaya ada sebuah kuasa yang menyuruh saya untuk memberanikan diri untuk membuka sebuah record label Wow. dengan nama Hidden Treasures. Karena saya percaya banyak harta karun di Indonesia Ya. yang patut dilihat sama dunia internasional. Dan belum tergali ya. Dan belum tergali. unexplored, ya. Yes. Oke. Dan your marital status? I'm single parent, Oke. I'm a single dad. Single father ya. single father. Banyak kali kita di Good News program ini mengangkat topik-topik dan narasumber yang adalah single mother, single moms. Belum Ya. pernah yang single father ya. Tapi Jesse pertama kali nih. There is always first time for everything. Oh, wow. Jesse the first single father yang kita interview di tempat ini. So kita ingin tahu nanti kehidupan single father itu seperti apa. Oke, sure. Tell me about your children. My daughter yang pertama namanya Gabriel. She's going to be 17 this year. Wow. Oke. Yang kedua Denzel Jordan Pangeran. Ya. Dia umur 14 tahun, 2 SMP. Dia seorang calon pemain bola luar biasa. Wow. Dan saya bersyukur sama Tuhan punya 2 anak ini. Karena mereka bring joy to our family, bring amazing things. Ya, saya belajar banyak sebagai seorang pria. Ya, harus seperti apa terhadap anak-anak, harus menanamkan nilai seperti apa buat anak-anak. Dan mereka adalah heaven sent for me. Nggak mudah dong tentunya ya, maksudnya menjadi seorang single father. Is it easy? Susah? Mudah? Kalau saya look back, saya nggak pernah regret. Malah saya bersyukur. Ya. Saya diizinkan menjadi seorang single dad. Saya membesarkan mereka berdua, anterin mereka sekolah. Those moments, man, itu nggak pernah lupa dari saya. Saya nggak akan lupa. Bangun pagi, mandiin mereka. Sekarang udah kebalik. Sekarang mereka yang bangunin saya. Dad, please wake up, gitu. Anterin sekolah gitu ya? Anterin sekolah. Saya nggak pernah mau miss kalau saya ada di Jakarta. Saya harus anterin mereka sekolah. Jemput mungkin saya udah nggak bisa saat seperti ini. Ya. Tapi mereka bisa pulang sendiri. Dan ya, supermarket, ambil raport, you know. I'm a Mr. Mom, actually. Berarti harus jadi Mr. mama, Mom. menjadi papa pada saat yang bersamaan. Yes. Ya, mungkin Jesse bisa ceritakan juga proses pertobatan dulu seperti apa. Oke, sekali lagi saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Ya. Tapi saya sempat melenceng jauh. Berapa Dan, jauh? Very far. Bisa cerita dikit nggak? Sekelumit tentang masa lalu yang jauh itu gimana? I never do drugs, but Ya. I'm clean from those kind of stuff. But saya sangat-sangat badungnya itu di, pokoknya begini, setiap saya bangun pagi di kota manapun, selalu ada stranger di kamar saya. Wow. If you Oke. know what I mean. Ya, ya of course. Dan mungkin bukan stranger, but sometimes strangers. Ada beberapa orang nih Wow. in my room. So, karena kasih karunia Tuhan saya nggak kena AIDS. Ya. Karena kasih karunia saya nggak kena penyakit apa-apa. Saya masih diizinkan sampai hari ini to talk to you, to talk to Good News, and everybody else. Apa yang membuat, kalau kita misalnya boleh look back gitu ya, apa yang bisa membuat kehidupan seseorang bisa terjerumus dalam pergaulan bebas seperti itu misalnya? Terus terang saya punya kepahitan sama my father.
Jadi itu yang tanpa saya sadari membuat saya akhirnya berkelakuan seperti itu. Saya menjumpai Yesus di Bali. Ya. So Bali banyak nilainya buat saya karena I'm not sure, but setahu saya buka mata that night bahwa Yesus came into my room. Oh ya? Ya, saya percaya dan yakin saya buka mata. Dan dia bilang jelas buat saya, kamu akan saya jadikan bapak buat banyak orang. Wow. Saya pikir saya akan punya banyak anak, saya nggak ngerti that time. Umur berapa waktu itu? 96, umur berapa ya? 96. Sekarang umur berapa? Sekarang 43. 43 berarti 96, 21 tahun yang lalu. Iya, my early 20s. Oke. Ya. Aha, Jadi out of the blue 22. tiba-tiba hari itu buka mata kelihatan Tuhan Yesus ngomong gitu. Iya, because I was totally insane. Intoxicated with something. Ya, dan tiba-tiba ya he came dan dia bilang seperti itu. Wow. Saya pertama nggak ngerti. These days baru saya ngerti. Oke. Kita akan gali lebih Good. dalam nanti setelah break Amazing. ya. Ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan saksikan bersama-sama bagaimana kehidupan seorang Jesse Lantang. Dari yang pergaulan bebas sampai bisa mengenal Tuhan dan hidupnya dirubah hari ini bisa melayani Tuhan. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Dan akhirnya saya bilang sama Papa. Saya bilang, Pak, from this day, I will forgive you. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. 16 Desember 2014 adalah hari yang penuh kenangan. Kami menuju Taman Safari Puncak dengan 3 bus yang terisi penuh dengan 123 murid adikku sayang dari 8 center, 6 dari Bekasi dan 2 dari Jakarta. Setibanya di Taman Safari, kami langsung disambut oleh binatang-binatang yang lucu, sampai binatang yang buas. Setelah puas berkeliling melihat binatang, kami berteduh di tempat yang sudah disediakan untuk merayakan Natal. Pastor Daniel Hendrata menyampaikan pesan Natal tentang kelahiran Yesus dan mendorong mereka semua untuk berprestasi dengan baik di sekolah. Apapun latar belakang keluarga kalian, justru melalui adikku sayang, kami mau adik-adik belajar dengan baik. Supaya rencana Tuhan dalam kehidupan adik-adik dapat digenapi dengan baik. Setelah itu kami memastikan setiap anak makan siang dengan baik. Wajah anak-anak terlihat semangat ketika menerima sebungkus McDonald's dan teh sosro di tangan mereka. Anak-anak adikku sayang juga kami berikan waktu bebas untuk bermain segala macam game dan wahana yang seru. Canda tawa terdengar dengan sukacita di hati dan senyuman di wajah mereka. Setiap anak adikku sayang menikmati masa-masa menyenangkan yang tidak terlupakan di Taman Safari Puncak. Selain bisa mengajak anak-anak ini ke Taman Safari, Anugerah Ministries juga dapat memberikan kado Natal kepada setiap daripada mereka tanpa terkecuali. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari para sponsor adikku sayang, Rexo dan Sosro Group untuk makan siang, dan Taman Safari Indonesia untuk harga spesial yang diberikan. Terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam. Tuhan memberkati.
Masih bersama kami dalam Good News Program. Langsung kita kembali ke narasumber kita, Jessie Lantang. Oke, nanti ini bisa dilanjutkan ceritanya. Jadi kamu pagi itu ketemu sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang gitu. Yes. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Yang saya ingat saya muntah-muntah Hah? for almost 2 hours. Karena mabuk atau? No. Oke. I never drunk, I never do something like that. Dan saya juga mengertinya baru hari-hari ini. Saya muntah dan padahal besoknya ada syuting pagi-pagi with Harry the Freitas and saya lupa yang waktu lain. itu Jessie terjun sebagai aktor. Ya. Oke. Dan anehnya besok paginya waktu syuting, I felt so fine. Nggak ngerasa kurang tidur, nggak ngantuk, padahal habis muntah 2 jam. Dan saya baru mengerti bahwa di Heskel 36 ditulis kayak pelepasan pribadi. Jadi walaupun tidak ada orang yang tumpang tangan atau Nggak doain atau apa. Because nggak ada yang bisa numpangin tangan saya waktu itu. Kenapa? Percayalah. Bisa cerita. I'm maybe the most rebellious guy that time. Ya, saya nggak pernah mau dengar sama siapa-siapa. Saya cuma dengar with my mom. Dan Mungkin mama kamu lagi berdoa kali. maybe. Dan sampai hari ini I believe dia masih berdoa buat aku. Iya, iya, iya. Yes. Your mom actually is amazing ya. Mamanya Jessie ini cantik banget gitu loh. Pertama Iya. kali saya ketemu sama Tante Min itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya nggak percaya kalau dia itu, saya pikir orang ini ibu-ibu ini umur 40-an gitu. Yeah. Anaknya udah gede-gede, udah 40 anaknya gitu kan. Yeah. Luar biasa ya, your mom Yeah. is very pretty. Cucunya actually. 10. Cucunya 10 sekarang. Wow, Iya. wow. Good. Yeah. Iya, iya. Ngomong-ngomong tentang papanya Jessie, Om John gitu Iya. ya. Apa yang kira-kira seorang papa ini lakukan sehingga anaknya bisa kepahitan gitu? Once dia cheat on my mom. Oke. Ya. Jadi hal ini yang membuat anak-anaknya kepahitan. Ya, dan bukan anak-anaknya. Yang paling pahit aku karena terjadinya di depan aku semuanya. Jadi mungkin aku yang paling, dan maybe that's why, dan itu yang membuat aku jadi ya berkelakuan seperti yang aneh-aneh tadi. Iya. Oke. Dan kemudian akhirnya tapi dia sudah dipulihkan kembali kan? Iya. Dan Om John setelah dia setelah dia dipulihkan, yang penting juga saya harus ngampunin dia. That's the most hardest part in that journey. Tapi si Jessie sudah bisa melakukan hal itu. Oh ya. Gimana waktu itu prosesnya? Waktu itu yang bantu saya Kak Edi Leo. Leo, oke. Ya. Kemudian Kak Edi yang bantu saya, dan akhirnya saya bilang sama Papa. Saya bilang, Pak, from this day I will forgive you. Dia nangis, kita peluk-pelukan, dan banyak cerita yang terjadi. Yang amazing, yang saya nggak pernah lupa, kita bisa travel berdua. Ke Eropa, jalan-jalan berdua, tidur satu kamar, makan berdua. Wow, itu amazing buat saya. Jadi relationship yang dipulihkan oleh Tuhan ya. Yes. Nah, Jessie tadi ada bilang bahwa pada saat kamu bangun pagi itu terima kata-kata dari Tuhan Yesus bahwa kamu akan jadikan bapa untuk banyak anak. Nah, and you said hari ini baru ngerti artinya. Apa ini ada hubungannya dengan pelayanan Jessie yang mementorkan banyak anak-anak? Iya, saya baru Tell us mengerti. about your ministry. Iya, saya selalu memandang ministry sebagai sebuah gaya hidup. Karena yang saya baca dari my Bible, tidak ada pemisahan sekuler dengan ministry. So every day, my daily activities, itu saya selalu menganggapnya itu pelayanan saya buat Tuhan. ya. So I have to give the best, my best to Him, and for others also. So tiba-tiba Tuhan kirimin yang pertama 12 penjahat. Itu yang pertama dikirim sama Tuhan. 12 penjahatnya penjahat apa? Bisa cerita? Mereka drug dealer, mereka bunuh orang, mereka tukang copet di daerah Cawang, di Jakarta. Datangnya lewat kebaktian anak muda yang waktu itu kita set up like long time ago, in the late 90s. Mereka semua datang di situ, mereka mau tobat, tapi mereka nggak punya wadah. Dan akhirnya mereka tinggal di rumah saya, 12-12-nya. Di rumah papa kamu atau rumah kamu? Di rumah aku. Oke. Dan aku baru married, baru punya Gabriel. Ya. Baru satu anakku. Sama 12 mereka. Dan itu banyak cerita yang terjadi. Kenapa Jessie bisa sampai mau melakukan hal itu ya? Padahal kalau kita pikir, bukankah itu membahayakan,
mungkin buat istri dan juga anakmu yang adalah seorang putri gitu. Pernah nggak terlintas pemikiran seperti itu? Justru takutnya baru sekarang. Waktu itu nggak kepikir. Waktu itu nggak kepikir. Iya, waktu look back today gitu kayaknya wow ngeri banget waktu itu ya. Tapi waktu that day saya terima mereka berdua belas sama sekali malah peace. Ibunya Gabriel juga sangat damai ya. Gabriel nggak pernah terganggu. Malah Gabriel sekarang punya 12 om yang luar biasa. Wow. Ya, Yang melindungi dia dari cowok-cowok yang jahil. Iya. So 12 orang ini tiba-tiba mereka berubah total. Nggak itu aja, mereka pulih hubungan mereka sama orang tua mereka yang ada di Ambon, ada di Medan, ada di Jawa Timur, dan saya lupa lagi di kota mana. Berapa lama kamu tampung mereka di rumah? 4 years. 4 tahun. 4 years. Saya ganti kursi mungkin di rumah itu sampai 4-5 kali kalau nggak salah. Kenapa harus ganti kursi sering-sering? Karena tiap hari dipakai sama 12 orang duduk, tidur, akhirnya robek semua. Dan lain sebagainya. Amazing. Pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan lagi ya bersama dengan Jessie Lantang hanya di Good News Program. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Aku suka banget So Good bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Kau sungguh baik, kau sungguh baik, baik bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa,
kasih. Berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Oh, tunaikan syukurku. Berhari yang kau beri, dan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tis. Selamat datang di Good News Program. Silakan duduk, Tis. Amazing voice. Ya. Apa kabar? Ya. Good. Itu suaranya belajar dari mana gitu? Atau dapat dari mana gitu? Belajarnya. Iya. 4 tahun di Mike. 4 tahun diolah oleh Michael Sembello, guru saya. Oke, kemudian? Mungkin kenal dengan lagunya dia Flashdance, Yeah. Maniac. That's Wow. my teacher. 4 years. 4 years di Los Angeles. Oke, waktu itu saya dengar kamu juga sempat jadi recording artist juga. Iya. Berapa album di sana? Hanya satu saja. Terus dirilis di Indonesia, tapi Indonesia belum siap untuk album dalam bahasa Inggris pada saat itu. Tahun waktu berapa itu? itu waktu itu? 95 kalau nggak Oh, salah. 95. Wow, amazing ya. Amazing ya. Dan waktu itu penjualan di Amerika gimana tuh? Sebenarnya penjualannya kalau di Amerika saya nggak tahu karena itu dijalankan sana, tapi di Indonesia sebetulnya oke, cuma ya bukan industri tapi marketnya Marketnya waktu itu belum yang siap. menjalankan marketnya yang bahaya. Oh, banyak terjadi ini apa namanya Tidak bajakan. bayar Oh gitu. Oke. Kalau sekarang ini artis dalam rangka mempromosikan album yang keberapa ini? Ini sebetulnya album yang pertama yang diproduksi di Indonesia. Oke. Judul Judul albumnya? The Beginning of the End. The Beginning of the End. Kolaborasi antara Awal artis dari dan akhir. Jesse, dari Hidden Treasure ini. Ya, Yes. Hidden Treasure. Amazing. Saya itu diminta sama Jesse 2012 Desember. Saya kaget juga karena dia datang dia bilang your vacation time is over. Saya bingung. Saya cuma ingat kata-katanya dia, chair is made to sit on, not to stand on. Jadi ada purpose yang harus kamu jalanin. Ya suara kayak gitu sih. Bagus banget suaranya kan. Jadi kan bener Hidden Treasure gitu kan. Dan bisa cerita dikit nih sebagai ini Jesse berarti berlaku sebagai produsernya, Yes. betul ya? Yes. Baru-baru ini menang kontes tentang promosi Bali, bisa cerita nggak? Ya, sebenarnya lagu itu kita berdua sebenarnya punya background Bali sangat kuat karena kita pernah tinggal di Bali, kita bekerja di Bali. Kita hampir mati di Bali. Saya ketemu mamanya Gabriel dan Pangeran di Bali. So Bali sangat sangat membekas di hati kita berdua. Iya. So akhir 2012 ya, saya dapat ini title dan beberapa lirik yang diedit juga sama Andi Atis. Please Come to Bali. Lagunya kayak apa sih? Please Come to Bali. Yang nyanyi kamu juga kan? Yang nyanyi saya. Oke, lagunya kayak apa? Itu sebetulnya lagu tentang dua sejoli jatuh cinta, tetapi
yang cowok ngajak untuk ketemu di Bali lagi to continue their relationship. Ya. Tetapi yang cowoknya bilang God has made me fall in love with you. Biasa di lagu cinta nggak pernah di-mention nama Tuhan. Wow. Kali ini kita mention nama Tuhan bahwa God is the one who made me fall in love with you. Di Bali. Yeah, the man said that to the woman. Oke. The man said that through God I want to reach your heart. Wow. Maksudnya dia suruh artis nyanyiin. Yeah. Oh, suruh saya nyanyi. Iya dong. Please come to Bali this summertime. Sorry. On Kuta Strand. Forgot lyrics. Amazing ya. Jadi Bali itu memang spesial sih ya buat banyak orang ya. Oke, good. Dan rencana ke depan untuk Andi Atis sendiri apa? Saya sih sebenarnya terus terang aja, it's amazing after being sesudah 15 hampir 20 tahun di belakang layar mainnya, train other people, train other artists, dan tidak pernah muncul di depan. Tiba-tiba ada seorang Jesse yang dulu kita memang sama-sama kalau bangun pagi ada strangers in our rooms. Sometimes the two of us in the room with strangers. Yeah. Jesse berubah, saya berubah, dan tiba-tiba Jesse datang dan bilang your vacation time is over. Buat saya itu saya kaget. Itu seakan Tuhan bilang, now I want you to do what you're meant to do. Jadi now you are trying to live your purpose. Amen. Sukses buat albumnya ya. Tadi judul albumnya apa tuh? The Beginning The Beginning of the End. Oke. Banyak artinya sebenarnya situ. It's very deep meaning. Bisa berarti bahwa the past is end, now is the beginning. Or now is the beginning of the end time. Oh, I see. Wow. Ya. Good. Thank you Atis sudah Terima kasih ya udah mampir di Good News Program ya. Ya. Oke. Ya, nah pemirsa ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa di rumah ya. Pertanyaannya adalah apa judul album yang dibawa oleh artis hari ini? Anda bisa ikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD The Beginning of the End persembahan dari Andi Atis. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Karena banyak komunitas, terutama yang punya label, pakai label agama, itu selalu yang boleh masuk adalah orang-orang yang this, that, punya syarat. Anak-anak adalah harapan bagi masa depan bangsa. Mereka memiliki cita-cita setinggi bintang di langit. Ministris terpanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak. Farisman Warubu. Haba Niata Harefa. Melalui program beasiswa Adikku Sayang, kita sedang mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berhikmat. Kepedulian kita membawa kembali impian serta canda tawa mereka. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Nama saya Banyat Harif, cita-cita menjadi tentara. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi peguru, pilot,
Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Nama saya Rean, cita-cita saya menjadi polisi. Ya Bu. Mari bergabung dalam movement ini untuk mewujudkan 1000 anak bisa di tahun ajaran 2014 sampai 2015. Kembali di Good News Program One Hour with Jessie Lantang. Langsung kembali kepada Jessie. Nah, tadi sudah diceritakan tentang 12 penjahat yang kamu tampung di rumah untuk dimentorkan selama 4 tahun ya. Ya. Dan hari ini seperti apa mereka? Mereka sekarang adalah Tweety yang berhati Sylvester. Tweety. Kebalik ya, Kuning. Sylvester berada di Tweety. Ya. Oke. Sylvester yang berada di Tweety. Ya. Ya. Ya, mereka mukanya masih yang serem-serem, tapi mereka becoming good boys. Mereka jadi good husband buat istri mereka. Mereka jadi good father. Dan yang luar biasanya, karir mereka diberkati juga. Beberapa dari mereka yang bekerja sekarang, salah satu dari mereka namanya Roger Telehala. Oh, kita pernah undang tuh Roger Telehala di Good News Program tuh. Oke. Ya. He's one of them. Oke. Ya. Ya. Nah, dan mereka bukan the only 12 kan yang pernah Jessie layani. Ya. Sudah berapa banyak orang-orang yang kamu layani seperti ini? Yang tinggal di rumah saya those 12, Ya. tapi sesudah itu banyak banget. Nah gini deh, ajarin kita nih. Pada waktu kamu biasanya proses orang bilang mentoring, ini apa aja yang biasanya kamu lakukan atau metode apa yang kamu pakai untuk menangkan orang-orang ini? Saya selalu menggunakan apa yang terkenal dengan istilah fathering. Karena menurut saya fathering adalah sesuatu fungsi, bukan sebuah jabatan dan title dan lain sebagainya. Karena saya dengan Biel dan Pangeran, saya nggak pernah waktu mereka lahir saya bilang, saya bapakmu ya, saya bapakmu ya. Nggak pernah. Saya cuma berfungsi sampai satu hari mereka umur 1 tahun or 2 tahun, tiba-tiba mereka sendiri ngomong, Dad, seperti itu. Jadi saya nggak perlu memperkenalkan title saya kepada mereka, saya hanya berfungsi buat mereka. Nah, sama dengan yang saya buat dengan orang-orang ini, yang saya temui. Saya cuma berfungsi aja. Jadi berfungsi sebagai seorang ayah buat mereka, sebagai seorang Tapi bapak. kan istilahnya ini kan mereka udah sama-sama gede, mungkin bisa ajarin lebih dalam? Iya, mungkin bukan levelnya sebagai bapak dan anak kecil, bukan. Tapi saya membangun lebih kepada pertemanan, friendship. Dan dari situlah kita saling mempengaruhi. Saya bukannya udah nggak mau belajar, saya belajar banyak dari orang-orang yang saya temui. Dan the good news is adalah mereka tiba-tiba terpengaruh banyak juga dari saya. Dan ya contohnya teman lama saya nih Andi Atis. Dia terlalu lama di balik layar sampai one day we met again, dia bilang you are a singer. Kursi buat duduk, bukan buat dinaikin, bukan kursi buat duduk. Gitu. Ada orang yang berkata gini, punya satu parable atau kata-kata, tunjukkan kawan-kawan kamu maka saya akan tunjukkan masa depan kamu. Nah, kalau Jessie berkawan dengan teman-teman seperti itu atau orang-orang yang dalam tanda kutip orang bilang tidak baik, pembunuh, perampok atau drug dealers, apakah ini bisa berlaku terhadap Jessie yang kemudian I will show you your future seperti mereka gitu? Oke, saya selalu believe in the power of community. So I'm not alone. Saya punya kayak di polisi punya backup. Saya punya backup komunitas yang luar biasa. Tell me about your komunitas then. Komunitas saya adalah orang-orang yang sangat menerima saya apa adanya. Misalnya bagaimana nih? Lewat ups and downs. Karena banyak komunitas, terutama yang punya label, pakai label agama, itu selalu yang boleh masuk adalah orang-orang yang this, that, punya syarat. Ya, nggak boleh jatuh dalam dosa, nggak boleh ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi in my community, bukan boleh bikin seperti itu, bukan. Tapi kita saling menerima kekurangan, kelemahan, bahkan sampai ke kejatuhan. Dengan kata lain, Jessie melakukan pelayanan ini nggak sendiri gitu ya, ada tim lah yang. Salah satunya my brother Billy Lantang. Oh, dia ikut. Is one of my community. Seperti itu. Nah, tentunya ini sudah berapa tahun ya menjalankan pelayanan seperti ini? 97 start.
97. Jadi sudah 18 tahun. Yes. 18 tahun ini tentu banyak suka dukanya. Ada nggak suka duka yang paling memorable yang kamu nggak bisa lupakan? Nah, sebelum ngomong tentang suka duka, kita berhenti dulu ya. Oke, Oke. pemirsa sekalian, sangat menarik sekali pelajaran dari kehidupan seseorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pengusaha, seorang bahkan aktor ya. Pernah main berapa film tuh? Tuh, Dua film. Judulnya apa? Iksan, Mama I Love You, dan film action Bad Wolves. Bad Wolves. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita akan belajar lebih dalam lagi melalui Good News Program. Bahwa semua orang termasuk saya tidak ada yang sempurna. So itu yang membuat saya kalau lihat temen jatuh dan lain sebagainya, instead of judge him or her, Yeah. saya selalu punya tendensi untuk malah pengen peluk mereka. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu topik yaitu One Hour with Jesse Lantang. Silakan. Ya. Ya, tadi tentang suka duka bisa diceritakan. Ya, sukanya banyak tentunya. Saya paling suka kalau lihat orang change. Karena JFK bilang, John F. Kennedy bilang, change is the law. Ya, perubahan kalau saat lihat orang berubah itu yang membuat ya sukacita. Karena kok bisa gitu loh. Saya sendiri masih amazed sampai sekarang. Kok saya juga bisa berubah. So itu yang membuat banyak sukanya. Dukanya itu kalau ngelihat orang turn back, berbalik ke jalan yang lama, itu sangat menyedihkan. Jadi ada juga ya yang turn back gitu ke jalan yang lama. Ada. Nah, orang bilang kan hidup itu harus membuat pilihan nih. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Kalau ada orang mungkin penonton yang bertanya, bagaimana cara menerimanya? Atau mungkin suami yang paling klasik nih, ninggalin istri dan istri harus istilahnya nerima itu gimana tuh? Saya selalu punya prinsip begini, saya bukan manusia paling benar, saya banyak salahnya, saya banyak fail, saya banyak jatuhnya. Ya. So kita harus lihat orang lain seperti itu, dari angle seperti itu. Bahwa semua orang termasuk saya tidak ada yang sempurna. So itu yang membuat saya kalau lihat temen jatuh dan lain sebagainya, instead of judge him or her, saya selalu punya tendensi untuk malah pengen peluk mereka. Seperti itu. Nggak pengen buang mereka, justru kayak pengen fix. What can I help? Ya, tapi kan kadang-kadang ada konsekuensi hukum tuh. Ya. Yang terjadi di sekarang seperti polemik Bali 9 misalnya. Ya. Kita nggak bicara masalah itu, tapi ada yang setuju harus dieksekusi mati, ada yang tidak. Ini kita nggak bicara masalah itu, tapi sebenarnya apa yang kalau misalnya ada konsekuensi hukum, apa yang harus kita lakukan nih? Saya sangat percaya tabur dan tuai. Ya. Contohnya habis kita melakukan hubungan seks di luar nikah misalnya. Ya. Lalu pasangannya hamil di luar nikah, Tuhan ampuni, yes Tuhan ampuni. Tapi perempuannya tetap hamil, yes tetap hamil dong. Iya. Jadi ada konsekuensi yang kita harus ambil di setiap pilihan Jadi hidup harus kita. berani, tapi Yes. pada saat bersamaan kita tetap terima orang itu. Oh yes. Oke, good. Ya. Nah kemudian berbicara lagi masalah mentoring nih. Mentoring itu menjadi sesuatu yang sangat menarik karena merubah orang itu kan nggak mudah, Jess. Kira-kira dari seseorang yang bisa berubah, rata-rata yang Jesse alami selama 18 tahun ini diperlukan waktu berapa lama dan esensi apa yang bisa merubah orang itu gitu? Saya nggak pernah kasih batas waktu karena setiap orang berbeda-beda. Soundtrack setiap orang beda-beda, film setiap orang beda-beda.
Saya nggak pernah kasih batas waktu atau deadline, dan let the Holy Spirit do the work. And we do our work. Seperti itu. So selama orang itu belum berubah, saya akan tetap komit jadi temennya itu orang. I see. Jadi walaupun orang itu misalnya seseorang harus menjalani konsekuensi tertentu, kita tetap saya akan temenin dia. Dampingi mereka, Ya. hadapi mereka. Ya. Oke, good. Ya, sebelum kita lanjut ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa di rumah. Dari seorang ibu yang tinggal di Luwuk, Sulawesi Tengah. Mengirimkan SMS setelah kami doakan dan berkata, "Shalom, bulan November saya menelpon minta dukungan doa ke Good News. Dan puji Tuhan sekarang rumah tangga saya dipulihkan dan dilepaskan dari persoalan yang mengganggu kehidupan rumah tangga saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati." Pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Hari ini saya berbicara bahwa biarlah kasih Kristus itu mengalir dari apa yang saya utarakan di dalam firman Tuhan masuk kepada hatimu, pemirsa sekalian. Anak-anak adalah harapan bagi masa depan bangsa. Mereka memiliki cita-cita setinggi bintang di langit. Terpanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak. Farisman Warubu. Haba Niata Harefa. Melalui program beasiswa Adikku Sayang, kita sedang mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berhikmat. Kepedulian kita membawa kembali impian serta canda tawa mereka. Nama saya Nala Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Nama saya Banyak Tarif, cita-cita menjadi tentara. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi peguru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Nama saya Rean, cita-cita saya menjadi polisi. Ya Bu. Mari bergabung dalam movement ini untuk mewujudkan 1000 anak bisa di tahun ajaran 2014 sampai 2015. Anda menyaksikan segmen terakhir dari Good News Program. Hari ini kita berbicara tentang One Hour with Jessie Langtang. Langsung aja kembali ke Jessie. Bisakah memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah? Mungkin ada di antara mereka yang merasa lelah atau merasa sangat down gitu ya. Ada juga mungkin orang tua tunggal yang sedang bergumul, berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Jessie bisa berikan dorongan buat mereka. Ya, untuk semua single parent yang ada di mana saja, untuk semua orang yang lagi down, lagi ada masalah, lagi stres dan lain sebagainya, saya cuma bisa bilang lewat pengalaman saya bahwa disitulah selalu Tuhan menyertai kita. Justru disitulah kita harus tahu Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Walaupun semua teman dan katanya teman dekat ya bisa go away from us, tapi Tuhan selalu He always there di sana. Dan there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. So jangan hidup di masa lalu. Forgive if you can.
Karena the best revenge in the world is releasing forgiveness. Cara balas dendam terbaik di dunia adalah melepaskan pengampunan. Dan ini adalah anti-aging yang luar biasa. Many people selalu nyangka saya early 30s. Ya, resepnya cuma satu, because saya mau forgive. Saya mau mengampuni. Dan setiap orang pasti punya struggle yang mirip-mirip mungkin dengan saya. Tapi saya percaya dengan forgiveness dan mengampuni, saya percaya kita bisa melihat masa depan yang luar biasa. Masa depan yang disediakan sama Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Thank you, Jesse. Thank you, Jesse. Nanti You're welcome. kapan mampir lagi di Good News ya? Yes. We speak about some exciting thing ya. About Yeah. buku yang baru yang mau tampil. Oh ya. Kapan nanti rilis? Hopefully this year. Melanie Subono yang tulis buku saya. Oke. Title-nya masih rahasia. Title-nya nanti ya. Oke, good. Thank you so much. Nanti datang lagi ya kita bahas Oke. bukunya. Oke, good. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat dari firman Tuhan yang akan saya ambil daripada 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. 1 Korintus 4 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Haleluya. Pemirsa sekalian, tadi narasumber mengatakan bahwa menjadi seorang papa atau seorang ayah atas kehidupan seseorang, ini bukan berbicara masalah posisi atau titel. Tetapi lebih penting daripada itu adalah berbicara masalah fungsi. Nah, di dalam kehidupan kita tentu pemirsa sekalian, kita sangat memerlukan seseorang yang dapat menjadi papa kita, ya, seorang anak secara umum kecil, bahkan remaja ataupun bahkan dewasa seperti kita pun, kita harus mempunyai sosok yang istilahnya mewarnai kehidupan kita, ya. Nah, saya berbicara kepada Anda yang merupakan seorang papa di dunia ini. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita tahu bahwa dalam kitab Maleaki pasal yang terakhir itu memberitakan bahwa di akhir zaman Tuhan mengingini bahwa supaya hati ayah-ayah kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak boleh kembali kepada ayahnya. Nah, ini berbicara masalah rekonsiliasi nih, firman pemirsa sekalian. Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, maaf nih kalau saya katakan, tidak pernah dikatakan berkat mama, betul nggak ya? Tidak pernah dikatakan satu kali pun berkat mama, bukan berarti mama tidak penting, tetapi firman Tuhan menjabarkan dengan jelas berkat ayah, berkat papa, ya, father's blessing. Jadi mari kita menjadi ayah-ayah yang nomor satu bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Nomor dua, tentunya kita tahu bahwa kalau Anda sudah menikah, Anda tentunya mempunyai suatu covenant perjanjian dengan istrimu untuk kita boleh kembali. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kembali kepada istri masa mudamu. Itu kata firman Tuhan. Maksudnya adalah kembali kepada cinta mula-mula, kasih mula-mula. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka saya percaya akan ada suatu generasi daripada kehidupan anak-anak yang masih kecil ataupun anak-anak muda di dalam dunia ini, mereka akan kembali, hatinya akan disembuhkan, ya. Talking about healing heart. Nah, kita tahu nih, kita berbicara bahwa hanya Tuhan yang bisa memberi kesembuhan, pemirsa sekalian, ya. Memang betul kita memerlukan mentor, kita memerlukan pengajar-pengajar di dalam firman Tuhan, ya. Tetapi dengar, pemirsa sekalian, dengarkan saya dengan baik. Seorang pengajar, siapapun yang terbaik, mereka tetap manusia. Betul pemirsa, ya? Mereka tetap manusia, mereka mempunyai limit atau batasan-batasan. Dan saya juga tahu begitu banyak orang-orang yang dikecewakan dengan orang-orang yang sudah dianggap sebagai mentornya atau guru rohaninya atau pendetanya atau papa rohaninya. Ya, kita sering mendengar orang-orang seperti itu. Sehingga hal itu semakin membuat dia semakin dongkol, semakin pahit. Papa dunianya juga melakukan hal seperti itu, tidak baik. Bahkan ada yang sampai terjadi pelecehan seksual, pelecehan secara verbal, ya, kemudian disakiti lagi, kemudian ditipu, dikhianati, lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita lihat firman Tuhan di sini yang mengatakan hanya Kristus sebenarnya yang boleh menjadi papa kita. Nomor satu ini, satu-satunya, ya. Dia papa kita yang tunggal. Hari ini saya berbicara bahwa biarlah kasih Kristus itu mengalir dari apa yang saya utarakan di dalam firman Tuhan masuk kepada hatimu, pemirsa sekalian. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menjamah kehidupan Anda pada saat ini. Saya tahu bahwa semua hal dibatasi, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi sekali lagi di akhir daripada acara ini saya berdoa, biarlah terjadi pemulihan. Bapak berbicara kepadamu, Tuhan akan menampakkan diri kepada saudara dengan cara yang begitu unik.
Saudara berdoa, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun kepercayaan saudara, berdoa cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, aku mau kenal Engkau secara pribadi. Aku mau Engkau menjadi Tuhanku, Juru Selamat dan Bapakku. Maka saya percaya kalau engkau dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang remuk mencari Dia, firman-Nya mengatakan Dia tidak jauh daripada saudara. Maukah engkau percaya dan berdoa bersama dengan saya pada saat ini? Kalau engkau mau, mari kita berdoa. Arahkan tanganmu ke televisi dan saya berdoa bagi Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saat ini kasih daripada Bapa mengalir, memeluk saudara, memegang engkau. Engkau yang jatuh, saat ini engkau diangkat kembali. Benar, ada konsekuensi kehidupan jalani itu. Tetapi Bapa tidak akan pernah meninggalkan engkau. Manusia boleh mengkhianati, manusia boleh mengecewakan. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan saudara. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, itulah kebersamaan kita 60 menit terakhir ini. Kami percaya Good News program hari ini telah memberkati pemirsa sekalian. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.